Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didik dalam channel Alam Tech, yang dimana channel ini akan membahas seputar dunia teknologi dan dunia alam. Karena dengan keduanya, dengan memahami keduanya, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Oke, kali ini saya akan membahas seputar trik-trik atau tips-tips bagaimana cara menanam tanaman sayur-sayuran di musim penghujan. Ini saya ambil gambar dalam kondisi rintik-rintik ya. Tadinya sih hujan sudah reda, tapi saya ke kebun, ini rintik-rintik kembali, nggak apa-apa. Yang penting kamera nggak sampai basah. Ya, kali ini saya akan memberikan tips-tips bagi Anda para petani sayur yang merasa kesulitan menanam tanaman sayur-sayuran di waktu musim penghujan. Saya mengambil gambar ini pada tanggal 10 bulan Desember 2021 ya. Ini musim penghujan, sudah masuk. Langsung saja, bagaimana cara menyiasati ketika hujan itu terus mengguyur tanaman kita. Kebanyakan ketika hujan sudah mulai datang dengan intensitas hujannya yang begitu sering, itu banyak tanaman sayur-sayuran yang rusak. Lalu bagaimana caranya? Tips-tipsnya, yang pertama, kita harus membuat bedengan tanaman itu mudah untuk air itu jangan sampai tergenang. Jadi air itu mudah mengalir, mudah lewat. Jadi jangan sampai bedengan kita itu tergenang air. Itu satu hal yang harus diingat-ingat dan harus dipraktekkan. Jadi dibuat gundukan. Kalau kita misalkan menanam bayam ya, kita bedengannya kita perkecil, sekitar lebarnya itu sekitar 1 meter saja ya, 1 meter sampai 120 cm lah. Itu dibuat agak melengkung ya, agar air itu ketika jatuh, air hujan jatuh itu tidak menggenang, jadi tidak menumpuk di lahan tanam kita. Jadi begitu dia jatuh, dia akan mengalir turun. Nanti ketika hujan sudah reda, maka tanah kita itu kalau kena sinar matahari di siang harinya, nanti itu tanah sudah kondisi tidak becek ya. Itu akan mengurangi risiko busuk pada tanaman kita, atau kita sebut drainasenya yang baik. Jadi perhatikan masalah drainase ini, jangan sampai hal ini kita abaikan. Itu yang pertama, masalah drainase harus dibuat yang bagus. Kalau saya, ini tanaman di sebelah saya ini tanaman bayam, saya buat melengkung ya, melengkung. Kemudian tips yang kedua, karena curah hujan yang tinggi, kadang itu membuat jamur itu mudah tumbuh. Jadi sering terjadi pada tanaman sayuran itu busuk pada batangnya. Dan penyebab jamur itu mudah tumbuh, mudah berkembang itu biasanya karena tingkat keasaman tanah atau lingkungan di sekitar tanaman kita itu tinggi. Jadi pH-nya itu rendah. Tingkat keasaman tinggi itu maksudnya pH-nya rendah. Kalau pH-nya rendah, apa yang harus kita lakukan? Kita harusnya sudah paham ya. Kita kasih kapur dolomit. Kapur dolomit itu bisa menaikkan pH. Karena sering kali ketika hujan turun itu pH itu ngedrop, maka sebaiknya sebelum olah tanah, sebelum mulai menanam, saat olah tanah itu kita kasih tanahnya itu kapur dolomit. Kita tebarkan di atasnya, kita carup, atau terserah, yang penting
kita sesuaikan dengan tanaman kita ya. Kalau tanaman kita itu misalkan yang berbuah pada nantinya, ya kita caruk, kita campurkan waktu pengolahan. Itu bisa. Kalau misalkan tanaman kita, tanaman misalkan ditebar seperti bayam, itu kita taburkan kapur dolomit itu pada saat kita juga menebar bibit bayam tadi. Kenapa? Dengan mempertahankan pH tanah di angka normal, kita harapkan pertumbuhannya itu juga normal. Karena kalau pH tanah itu terlalu rendah, yang terjadi adalah unsur hara di dalam tanah itu tidak bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Maka tanaman kita bisa saja tumbuh kerdil. Sudah berumur tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu yang sering terjadi. Selain itu juga jamur, bakteri itu mudah berkembang. Itu trik yang kedua atau tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, karena curah hujan itu mengandung unsur nitrogen yang tinggi, makanya kita perhatikan di tempat kita itu kalau hujan turun itu tanaman pada hijau, padahal tidak kita pupuk ya. Itu karena emang kandungan atau unsur nitrogen itu pada saat hujan itu tinggi. Jadi pas waktu pemupukan kita jangan terlalu banyak menggunakan pupuk yang berkadar N terlalu tinggi. Misalkan yang kita sering gunakan kan urea ya. Itu kita kurangi kadarnya atau kita ganti dengan pupuk yang mengandung unsur N tapi tidak terlalu banyak. Bisa pupuk NPK ya, NPK itu kan ada banyak-banyak ya, ada banyak macamnya ya, ada yang seimbang kandungannya, ada yang tinggi unsur tertentunya ya. Nah, karena kita sayuran, kita tanamnya sayuran, tidak membutuhkan buah, kita cari pupuk NPK yang kandungan N-nya tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan urea tetap di bawahnya. Kenapa? Karena terkadang unsur hara di dalam tanah yang terguyur air hujan itu terkikis, maka kita perlu kasih unsur hara yang dibutuhkan. Walaupun tanaman sayuran yang paling banyak, yang paling dominan itu yang dibutuhkan N, tapi tanaman itu tetap saja membutuhkan unsur yang lainnya seperti fosfat dan kalium. Maka alangkah baiknya kalau waktu musim penghujan, karena yang terjadi pada tanah kita itu tergerus oleh air, terbawa ya, unsur-unsur haranya itu banyak yang terbawa, kita kasih pupuk yang lengkap, pupuk NPK contohnya. Kita bisa menggunakan pupuk NPK Mutiara seperti yang saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya, itu pengertian tentang pupuk NPK Mutiara dan NPK Pak Tani. Itu bagus kita aplikasikan pada tanaman di musim penghujan. Emang harganya agak mahal, tapi kalau memang dengan itu kita bisa panen, insya Allah masih menutup biaya produksi kita. Kemudian tips yang keempat. Karena tadi berentetan dari permasalahan sebelumnya, ketika musim hujan itu mudah tumbuh jamur, nah kita harus melakukan tindakan preventif. Selain pemberian kapur dolomit tadi, tindakan preventif agar penyakit tidak mudah menyerang tanaman kita pada usia-usia tertentu yang rawan terkena penyakit, terutama jamur ya. Itu kita spray pada musim penghujan, tentunya harus melakukan perlakuan yang berbeda. Kita pakai perekat. Perekatnya itu kalau musim kemarau kita pakai perekat itu cuma sedikit, maka ketika musim penghujan kita tambah kadarnya agar semakin kuat merekat di bagian tanaman kita, agar tidak mudah tercuci oleh air hujan terutama ya. Apa yang bisa kita gunakan untuk mencegah penyakit-penyakit, misalkan pada kangkung itu ada karat daun, kita bisa menggunakan bahan aktif
ziram atau yang lainnya. Kita bisa menggunakan kalau merek kita bisa menyebut, misalkan kita pakai Antrako yang sudah terkenal ya, yang murah itu ya. Kalau pengen yang agak mahal ya Amistatop seperti itu. Insya Allah itu lebih manjur. Tapi dihitung-hitung nanti masih masuk enggak dengan hasil penjualan dengan biaya produksinya. Terserah pada teman-teman. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, kalau punya uang, kalau punya modal yang lebih, kalau kita sudah punya pasarnya ya, kita emang sudah berkecimpung di dunia pertanian atau dunia pertanian yang khususnya sayuran, itu silahkan memakai plastik ya, plastik greenhouse. Kalau nggak kita bangun rangka yang bagus ya, kita ala kadarnya. Yang penting tanaman kita itu tidak terguyur hujan terus-terusan. Itu kalau punya uang itu insya Allah itu pasti panennya. Tapi kalau kita tidak bisa langkah yang kelima tadi, 4 langkah yang awal itu kita praktekkan, mungkin juga sudah bisa mencapai titik panen ya. Karena menanam sayur di musim hujan itu tidak mudah, kadang memang tidak bisa panen. Itu mungkin trik-trik yang bisa saya sampaikan. Ini hujannya udah mulai deras, jadi saya tutup dulu video, nanti saya tambah potongan video lainnya kalau sudah agak reda, atau saya tambahkan deskripsi narasi lainnya. Oke, sampai sini dulu ya, kita potong dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.